Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita datang kepadanya, kita mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu. Engkau boleh menjaga dan memelihara kami. Secara khusus iman kami, Engkau terus menjaga dan memperbaharui dari hari ke hari untuk kami selangkah lebih dekat dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini terambil dari Matius 9, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, satu bagian perikop yang barusan kita baca menceritakan ada seorang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan. Nah, orang ini mengalami sakit lumpuh begitu ya, yang tentunya tidak bisa menggerakkan badannya ataupun beraktivitas normal seperti biasa. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu fenomena yang terjadi, orang bisa sakit dan lain sebagainya, paling tidak ada 3 hal yang bisa menyebabkan sehingga seseorang itu mengalami sakit. Seperti contoh pada bagian ini. Yang pertama bisa sakit karena kelemahan fisik ya, memang karena faktor usia, karena faktor kelemahan tubuh seperti itu ya. Jadi seseorang memang bisa sakit ya. Kita pun juga kadang karena kelelahan, karena kecapean ya, karena banyaknya aktivitas, kita juga bisa mengalami kelemahan tubuh. Belum lagi dikarenakan tekanan di dalam hidup ya, ada banyak pikiran, kadang stres juga bisa membuat kita mengalami sakit. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua, ada sakit yang memang dikarenakan karena dosa. Entah itu dosa masa lalu yang pernah dibuat begitu, karena kesalahan-kesalahan, kelalaian kita di dalam menjaga pola kehidupan ini, sehingga kita mengalami satu penyakit itu yang disebabkan karena dosa-dosa kita. Nah, yang ketiga bisa juga sakit karena untuk menyatakan kemuliaan Allah ya, sebagaimana kita pernah mungkin baca begitu, ada seorang yang buta ditanya, "Dosa siapakah orang ini?" Begitu, karena konsepnya seperti itu. Jadi kalau orang sakit, orang
miskin, orang menderita, konsepnya dulu karena dosa. Jadi seperti itu. Orang yang berdosa biasanya akan mengalami hal-hal yang seperti itu. Tapi di bagian itu Tuhan ngomong, oh enggak, bukan karena dosa orang tuanya ataupun dosa dia, tetapi karena memang ini untuk menyatakan kemuliaan Allah, dan kemudian orang itu pun disembuhkan. Nah, dalam konteks ini kita menemukan orang yang sakit lumpuh ini dia sakit karena dosanya. Saya tidak terlalu tahu apa yang menyebabkan begitu ya, dosa apa yang juga dia lakukan. Di dalam bagian juga tidak dinyatakan secara jelas. Tetapi Yesus mau kasih tahu kepada kita bahwa orang lumpuh ini sakit karena dosanya. Kenapa? Karena kita bisa melihat akan apa yang dikatakan oleh Tuhan ketika percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Menyatakan bahwa apa yang terjadi, apa yang dialami orang ini karena dosanya. Dan satu hal yang mau Yesus juga sampaikan pada saat itu adalah anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Nah, ini menarik saudara. Jadi ada penyakit, ada sakit tertentu yang kita alami bisa karena dosa. Nah, jika memang karena dosa, hendaknya kita segera datang kepada Tuhan, meminta pengampunan begitu, dan percayalah Tuhan akan mengampuni kita. Ya kalau karena kelemahan fisik, ya kita minta Tuhan pulihkan. Kalau karena untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, ya kita minta Tuhan kuatkan untuk kita bisa menjalaninya. Tapi jika karena dosa, pelanggaran kita, ketidaktaatan kita kepada Tuhan, ketika kita mengalami satu sakit penyakit, mari kita datang kepadanya. Saya tidak tahu apa yang saudara alami hari ini. Apakah sakit penyakit, penderitaan, permasalahan, pergumulan, itu disebabkan karena apa? Ya, apakah karena memang selainnya kita mengalami demikian begitu karena berbagai faktor, atau karena kesalahan masa muda kita yang tidak terlalu memperhatikan bagaimana seharusnya saya mengatur pola hidup, bagaimana saya dulu tidak terlalu mementingkan tentang sebuah perjuangan, atau karena dosa-dosa yang lain. Nah, saudara, jika karena itu, mari saudara kita datang kepada Tuhan. Ya, apakah itu sakit penyakit, apakah itu pergumulan yang saat ini kita sedang hadapi, tantangan dalam hidup, ya, situasi kondisi kehidupan kita karena apa, saya tidak tahu saudara. Tapi jika itu karena ada dosa-dosa, mari kita datang kepadanya dan percayalah anak manusia itu, Tuhan Yesus itu akan mengampuni kita dan akan memulihkan kita. Dan kiranya pengampunan itu boleh kita dapatkan dan kita boleh mengalami pemulihan, dan tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk kita boleh menikmati berkat Tuhan. Seperti orang lumpuh ini, ketika dia diampuni oleh Tuhan, dia bisa bangun dan berjalan. Dan kiranya setiap kita juga, jika karena dosa masa lalu, kesalahan masa lalu yang berdampak hari ini, mari kita juga datang kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan mengampuni kita sehingga kita bisa menikmati berkat Tuhan dan tidak ada lagi yang menghalangi karena dosa kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Saat ini kami mau berdoa untuk setiap kami. Jika ada di antara kami yang sedang mengalami pergumulan, permasalahan, bahkan sakit penyakit atau apapun itu, jika karena kelemahan tubuh, karena kelemahan fisik, oh Tuhan pulihkanlah dan sembuhkanlah sehingga kami juga bisa beraktivitas kembali dengan baik. Tapi jika karena untuk menyatakan kemuliaan-Mu, kuatkan, teguhkan iman kami untuk bisa menjalaninya. Dan biarlah semua itu untuk kesaksian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tetapi jika Engkau dapati hal ini, apa yang kami alami hari ini karena dosa-dosa kami, masa lalu kami yang tidak hidup benar di hadapan-Mu, karena kelalaian kami, karena tidak bertanggung jawabnya kami akan kehidupan, oh Tuhan ampuni. Kami tidak tahu apa yang saudara-saudara kami
alami atau yang dulu mereka lakukan, tapi Tuhan ampuni kami. Dan kami mau menyerahkan hidup kami. Tolong kami terus memperbaharui hari demi hari segala cara pikir, cara bertindak, cara berkata-kata, cara mengambil setiap keputusan. Oh Tuhan, tolong kami. Dan kami mau serahkan setiap kami yang sedang mengalami hal ini. Tuhan ampuni. Dan biarlah ini tidak lagi menghalangi kami untuk bisa menikmati berkat-berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa, kami berserah untuk setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat untuk kita semuanya. Shalom.